Tidak ada kemenangan ini yang akan menjadikan pribadi-pribadi yang merasa unggul. Jangan sampai dengan kemenangan ini ada orang yang merasa paling berjasa. Semuanya harus bermuara kepada Allah. Bertakbirlah semuanya kepada Allah. Alhamdulillah, innal hamdalillahi wahdah. Semuanya segala puji hanya milik Allah semata. Wastaghfir, dan istighfarlah dan bertaubatlah kamu kepada Allah. Bisa jadi kemenangan ini telah ada sesuatu yang akan bisa menggagalkan pahalamu ya Allah. Mungkin ada dari kami yang congkak, mungkin ada dari kami yang riya, mungkin ada dari kami yang melampaui batas. Ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Sayyidina Umar pernah mengatakan, barang siapa yang merasa dirinya ahli surga, saksikanlah dia sebenarnya ahli neraka. Barang siapa yang merasa dirinya ahli surga, saksikanlah dia sebenarnya ahli neraka. Wallah, inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, saya minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya tiap hari tidak kurang dari 70 kali, lebih dari 70 kali. Itu Rasulullah. Merendah kepada Allah bukan berarti mencitrakan manusia rendahan, tidak. Tetapi merendah kepada Allah, tawaduk kepada Allah, tawaduk kepada sesama muslim, itu mencitrakan, itulah jiwa-jiwa yang unggul. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya, hei orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi identik keberuntungan itu dengan taubat. Taubat identik dengan keberuntungan. Maka itu orang yang tidak pernah taubat itu tidak akan pernah beruntung. Walaupun dia seorang mujahid, walaupun dia seorang abid, walaupun dia seorang hamba yang senang berinfak, munfik, dia infakkan seluruh hartanya, tapi minus taubat, maka dipastikan orang ini tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sombong dengan ibadahnya. Tidak pantas kita bersombong-sombong, berbangga-bangga. Ini yang bersabda, yang berkata Rasul, tidak akan ada dari kalian ini yang akan selamat dari ancaman neraka Allah karena ibadah kalian. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Seluruh anak cucu Adam tidak terkecuali adalah tukang dosa, tukang salah. Khata' ismuz ziyadah min khati'. Kalau khati' orang bersalah, kalau khata' tukang salah. Saya, Anda, kiai, ustaz, wali, khata', Rasul khata'. Kenapa? Karena semuanya masuk dalam kategori anak cucu Adam, ya kan? Kita berbangga dan bersyukur kepada Allah karena kita muslim. Kita berbangga dan bersyukur kepada Allah karena kita mukmin. Kita bersyukur dan berbangga kepada Allah karena kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sungguh sesuatu yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata. Betapa nikmatnya suasana hati nurani kita di pagi hari ini. Betul-betul nikmat, yang mana mungkin tidak semua orang merasakan. Ternyata kita berpayah-payah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan keindahan, kedamaian yang mungkin tidak akan bisa diperoleh dengan cara apapun. Menurut kategori kebahagiaan yang mana manusia saat ini mengusahakannya. Kebahagiaan kita saat ini tidak bisa ditempuh dengan yaitu lengkapnya fasilitas yang didapat oleh seseorang, dengan suburnya rezeki yang ia dapatkan dari anugerah Allah. Tidak.
rezeki yang banyak, fasilitas yang nomor wahid, dan semua yang berkaitan dengan dunia tidak akan bisa menghantarkan kebahagiaan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Betul-betul sebuah anugerah. Maka itulah kita harus meyakini dengan keyakinan hakul yakin bahwasanya apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu akan menghantarkan kepada kebahagiaan kepada kita. Itu sebuah keyakinan yang harus tertanam dalam diri ini. Apa yang dikatakan oleh nafsu kita, yang ditawarkan oleh akal pikiran kita, belum tentu akan menghantarkan kepada kebahagiaan. Banyak orang yang salah alamat. Dia mengira bahwasanya dengan menumpuk kekayaan, menempuh jalan yang sangat sulit untuk mencapai sebuah status sosial, tapi ternyata setelah dicapai semuanya sia-sia. Malah dia dipenuhi dengan rasa takut yang berlebihan. Contoh, tidak sedikit seorang itu yang bercita-cita tinggi akan menjadi RI 1, dan itu tidak mudah, sulit sekali. Ya, berdarah-darah, berkeringat-keringat itu untuk mencapainya. Mungkin dengan keyakinan dia akan bahagia, dia akan mendapatkan fasilitas nomor wahid di negeri ini. Tapi apa yang ia dapatkan? Kemana-mana dia dipenuhi dengan rasa takut dan khawatir. Keluar saja takut, kemana saja takut. Apa artinya? Kalau seorang itu sudah dirundung rasa takut, dihantui rasa khawatir, apakah akan ada kebahagiaan? Maka dari itulah hanya orang yang bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dialah yang akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya sangat terkesima dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr ini atau Al-Fath ini yaitu memberikan pembelajaran kepada kita betapa kemenangan yang telah dianugerahkan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah merupakan sebuah anugerah yang sangat besar sekali. Anugerah yang sangat istimewa sehingga diabadikan tersendiri dalam sebuah surah. Yang mana pada waktu itu kita umat Islam memiliki syariat untuk menunaikan ibadah haji. Umat Islam telah ditetapkan syariatnya berkiblat ke Ka'bah. Tapi umat Islam waktu itu tidak diperkenankan untuk datang ke Ka'bah Baitullahil Haram. Tidak bisa. Rasul sebagai pengemban amanat risalah yang telah menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada sahabat pada waktu itu, tidak bisa datang untuk bersujud kepada Allah di kiblat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kiblat untuk seluruh umat Islam. Berhaji tidak bisa, sehingga betul-betul kosong pada waktu itu bagian dari pondasi keislaman dan keimanan umat Islam pada waktu itu. Maka tatkala terjadi kemenangan dan dibukakan kota Mekah, maka itu merupakan kemenangan terbesar bagi umat Islam. Apa gerangan yang terjadi setelah Allah SWT memberikan kemenangan? Allah perintahkan nabinya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka terimalah kemenangan ini Muhammad dengan seraya kamu bertasbih kepada Allah Rabbmu. Ayo katakan subhanallah, maha suci Allah,
Engkau ya Allah yang telah menganugerahkan kemenangan ini. Kemenangan ini bukan hasil daripada jerih payah kami. Kemenangan ini bukan dari siapa-siapa, bukan karena hebatnya tentara-tentara kami. Kami tidak memiliki tentara yang hebat. Engkau yang hebat. Engkau yang telah menetapkan di Lauhil Mahfuz bahwasanya saat ini, hari ini, kota Mekah akan terbuka untuk umat Islam. Yang pertama tasbih. Kemudian tahmid. Bihamdi rabbika. Katakan Muhammad, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada kemenangan ini yang akan menjadikan pribadi-pribadi yang merasa unggul. Tidak. Jangan sampai dengan kemenangan ini ada orang yang merasa paling berjasa. Tidak. Semuanya harus bermuara kepada Allah. Bertahmidlah semuanya kepada Allah. Alhamdulillah, innal hamdalillahi wahdah. Sungguhnya segala puji hanya milik Allah semata. Bukan milik Muhammad, bukan milik Abu Bakar, bukan milik Umar, bukan milik Utsman, bukan milik siapa-siapa. Tidak berhak untuk dipuja dan dipuji. Ini karakter kita. Diajarkan oleh Allah. Kemenangan yang dianugerahkan oleh Allah, yang didapat oleh kita, harus kita terima dengan tasbih, dengan tahmid. Wastaghfir, dan istighfarlah dan bertaubatlah kamu kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Indah sekali. Jadi saya sangat terkesima dengan ayat ini. Kenapa kok kemenangan ditutup dengan bertaubat dengan istighfar, dengan menangis kepada Allah, ya Allah ampunkanlah kami ya Allah. Bisa jadi kemenangan ini telah ada sesuatu yang akan bisa menggagalkan pahalamu ya Allah. Mungkin ada dari kami yang congkak, mungkin ada dari kami yang riya, mungkin ada dari kami yang melampaui batas. Ya Allah ampunkanlah ya Allah. Inilah mentalitas yang dibangun dalam pribadi seorang muslim. Inilah manajemen kalbu yang ditawarkan Allah kepada kita. Betapa indahnya. Maka dari apapun yang didapat oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin dari usahanya, maka tidak akan pernah usaha dan kesuksesan yang ia gapai akan mencitrakan dirinya merasa unggul dan hebat. Tidak. Tetapi dia akan tambah bertaubat, tambah menangis kepada Allah. Inilah semangat yang harus kita tumbuh suburkan, hidup-hidupkan. Jangan sampai kita merasa unggul. Ya, bahkan Sayyidina Umar pernah mengatakan, barang siapa yang merasa dirinya ahli neraka, saksikanlah dia. Yang merasa dirinya ahli surga, saksikanlah dia sebenarnya ahli neraka. Barang siapa yang merasa dirinya ahli surga, saksikanlah dia sebenarnya ahli neraka. Bagaimana tidak demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wallah inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, saya minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya tiap hari tidak kurang dari 70 kali, lebih dari 70 kali. Itu Rasulullah, yang mana beliau itu maksum, tidak pernah punya kesalahan, tak tercatat sama sekali. Tapi beliau merasa salah. Jadi merasa salah, perasaan merasa rendah, perasaan merasa hina harus ditumbuh kembangkan dalam diri tiap-tiap mukmin dan muslim. Tapi bukan berarti kita rendahan. Maaf, ya. Merendah kepada Allah bukan berarti mencitrakan manusia rendahan, tidak. Tetapi merendah kepada Allah, tawaduk kepada Allah, tawaduk kepada sesama muslim, itu mencitrakan, itulah jiwa-jiwa yang unggul. Bukan sombong kepada saudara, ya. Tapi kalau kepada orang kafir, ya, Muhammadur Rasulullah walladzina mahu asyidda 'alal kuffar. Benih terbalik lagi. Mun kareng kafir lemah lembut. Mun berbring Islam mah merangak.
Kagian ni kalau belum sampai Islam ni kan makan enggak ni kata lagi. Mun pada Islam apa atau kan YouTube lagi. Nang YouTube atau kan masalah nikah. Wah, kantor masalah nikah saling kantor ustaz tadi. Bermari Islam aja. Padahal benih ciri nak orang Islam enggak gini kata lagi. Ciri orang Islam enggak ada tu pun apa? Ya tubillah atau obat ke Allah dukus teh sapora kita telum kuste. Kanjeng Nabi ini kuliban sampian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kurang bertaubatnya, istighfarnya kepada Allah 70 kali lebih setiap harinya. Bahkan ada hadis 100 kali lebih setiap harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar. Ada apa dengan istighfar? Ada apa dengan bertaubat ini kok hebat? Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian, umat manusia semuanya. Bertaubatlah kalian semuanya, orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi identik keberuntungan itu dengan taubat. Taubat identik dengan keberuntungan. Maka dari itu orang yang tidak pernah taubat itu tidak akan pernah beruntung. Walaupun dia seorang mujahid, walaupun dia seorang abid, walaupun dia seorang hamba yang senang berinfak, munfik, dia infakkan seluruh hartanya, tapi minus taubat, maka dipastikan orang ini tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Walaupun dia abid. Kenapa? Karena dia sombong dengan ibadahnya. Kenapa? Karena dia sombong dengan sedekahnya. Kenapa? Karena dia sombong dengan perjuangannya. Dalam Islam tidak ada kesombongan. Innal hamdalillah kullah. Sungguhnya segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas kita bersombong-sombong, berbangga-bangga. Inilah kualitas dari kepribadian seorang mukmin dan muslim. Tidak ada di agama yang lain. Maka itulah saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwab. Sungguhnya Allah suka sekali, senang sekali kepada hambanya yang selalu menangis bertaubat kepada Allah. Yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka kepada hambanya yang selalu merasa dirinya kotor sehingga ingin bersuci, sehingga ingin melepaskan diri dari kotornya, dari kekotorannya, mau bersuci. Inilah tipe daripada diri kita, jati diri kita. Bahkan hamba Allah yang budiman, pernah Rasulullah SAW itu bersabda, Allahu afrahu bitaubati abdihi. Sungguh Allah itu sangat suka, sangat bahagia dengan taubatnya hambanya. Ya, lebih bahagia Allah terhadap taubatnya hambanya daripada bahagianya seorang yang kehilangan tunggangannya tatkala mengadakan sebuah safar di tengah gurun yang jauh dari keramaian. Rasulullah pernah bersabda demikian. Maksudnya hadirin yang dimulakan Allah, pernah suatu ketika ada hamba Allah yang mengadakan perjalanan jauh di padang pasir. Setelah menempuh perjalanan, pas di tengah jalan, unta yang ditungganginya itu lari. Sehingga apa yang terjadi? Dia sudah berada dalam satu kata, saya habis hari ini, saya mati hari ini, mampus diri saya ini. Tidak mungkin saya kembali ke rumah saya karena jauh. Tidak mungkin saya akan menuju tempat tujuan saya karena jauh. Tidak mungkin ditempuh dengan jalan kaki. Dia sudah berada dalam keputusasaan, dia sudah pasrah. Tahu-tahu tunggangan yang betul-betul didam-idamkan datang kembali. Jadi Allah itu lebih bahagia dari bahagianya orang yang dalam kondisi seperti itu. Kenapa kok bahagia sekali Allah SWT? Karena itu modal kita.
Karena itu kewajiban kita, seorang hamba itu harus merasa salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang tidak pernah merasa salah, cepat-cepat kembali. Harus kalian merasakan bahwasanya kita ini penuh dengan kesalahan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan dosa serta lupa. Itu harus kita hidup-hidupkan. Jangan sampai kita malah punya mentalitas sebaliknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah ya, tidak mau salah ya, maunya benar terus. Walaupun salah, kadang-kadang kita berargumentasi agar kita ini seakan-akan benar. Wah, ini orang yang betul-betul terpuruk kejiwaannya. Dia akan rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan sesama manusia. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini penting sekali. Ya, betapa taubat itu akan menentukan kita sukses di hadapan Allah dengan mendapatkan surga atau tidak. Taubat yang akan menentukan. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan dan mengabarkan kepada kita, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan pernah dari kalian semuanya ini akan bebas dari ancaman hukuman api neraka dengan amal ibadah kalian. Bayangkan bapak-bapak, ini yang bersabda, yang berkata Rasul, tidak akan ada dari kalian ini yang akan selamat dari ancaman neraka Allah karena ibadah kalian. Sebuah statement yang betul-betul menakjubkan, karena semuanya tidak faham. Kita diperintahkan ibadah, kita diperintahkan sujud, kita diperintahkan sedekah, tapi kita tidak akan masuk surga dengan itu semuanya, kata Rasulullah. Akhirnya apa yang dikatakan sahabat? Qalu wala anta ya Rasulullah. Mereka berkata, engkau juga ya Rasulullah tidak akan selamat karena ibadah engkau ya Rasulullah. Wala ana, ya juga saya. Illa ayyatagammadani Allah birahmah, kecuali Allah akan anugerahkan rahmat kepadaku, maka aku akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Aku masuk surga bukan karena ibadahku. Aku masuk surga bukan karena jihadku. Aku masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau diukur antara mujahadahku, antara jihadku, antara ibadahku, antara zikirku, salatku, puasaku, sedekahku, semuanya dihitung, diukur dengan rahmat Allah, maka tidak ada seberapanya apa yang saya lakukan. Tidak mungkin saya akan masuk surga karena ibadahku, karena sedekahku. Inilah manusia unggul. Inilah manusia pilihan yang harus kita hidup-hidupkan, yang harus kita selalu tumbuh suburkan sekali lagi di dada ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Bahkan ya, Rasulullah SAW pernah bersabda juga, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Seluruh anak cucu Adam tidak terkecuali adalah tukang dosa, tukang salah. Khata' ismu ziyadah min khati'. Kalau khati' orang bersalah, kalau khata' tukang salah. Saya, Anda, kiai, ustadz, wali, khata', Rasul khata'. Kenapa? Karena semuanya masuk dalam kategori anak cucu Adam. Ya kan? Sepakat kita? Kita bukan anak cucu kera ya? Iyalah. Masa kita anak cucu kera? Katanya ya Darwin ya. Teorinya Darwin, bahwasanya manusia itu asal muasalnya kera. Tidak. Kita adalah anak cucu Adam. Seluruh anak cucu Adam itu khata', tukang salah, tukang keliru, tukang dosa. Maka itu jangan ada stempel di jidat kita ini, saya orang bertakwa. Buang stempel itu. Nanti kalau Anda stempel di dahi Anda, saya orang bertakwa, Anda akan masuk neraka nanti. Kenapa? Karena Anda jumawa, karena Anda sombong. Ya, orang-orang yang ahli sedekah, jangan sampai jumawa, jangan sampai sombong. Saya ahli sedekah dan saya akan masuk dalam golongan ahlul maimanah, kelompok kanan yang akan masuk surga. Oh, stop, jangan sampai. Anda tidak akan masuk surga karena sedekah Anda. Anda tidak akan masuk surga karena kealiman Anda. Tidak akan masuk karena
ibadah Anda, tapi Anda akan masuk karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya. Saya selalu berbicara hadis-hadis. Kenapa? Karena kita harus selalu yaitu bersandar kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dulu pernah terjadi ya pada periode Madinah ini, ada seorang ibu-ibu datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, aqim alayya haddan. Ya Rasulullah, tegakkan kepada saya hukuman. Waktu itu orang yang hadir pada waktu itu semuanya tercengang. Kok ada seorang wanita itu minta dihukum? Dia dalam keadaan hamil. Dan dia berujar, ya Rasulullah, saya berzina ya Rasulullah, sehingga saya hamil. Padahal bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ada orang tahu perzinahan itu. Tapi dia minta kepada Rasulullah agar dihukum. Adapun hukuman bagi pezina muhsan, wanita atau laki-laki yang sudah berkeluarga tapi berzina, maka tidak ada hukuman lain kecuali dirajam. Rajam itu adalah hukuman yang mengerikan. Dikubur setengah badan di jalan, kemudian semua orang harus melemparnya sampai dia meninggal. Ngeri sekali. Rasulullah tidak bisa berkata, kecuali hanya berkata kepada para sahabat, panggil walinya, panggil orang tuanya. Maka dipanggilkanlah. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada orang tuanya? Perlakukan anakmu ini dengan sebaik-baiknya. Ahsin ilaiha, perbaiki. Wa idza wada'at fa'tini biha. Kalau sudah nanti dia melahirkan dan sudah suci dari nifasnya, maka bawalah dia bersamamu kepada saya. Fafa'alah, maka orang tuanya melaksanakan. Hanya dibawalah kepada Rasulullah. Langsung Rasulullah tidak basa-basi, fa'amara biha, langsung perintahkan. Setelah merintahkan, fasyuddat siyabaha, kemudian dia kencangkan bajunya agar tidak terbuka auratnya, kemudian dirajamlah dia. Maka setelah meninggal, shalla alaiha, kemudian Rasulullah menyaratkannya. Pada waktu itu ada Umar, ya Rasulullah, atusalli wa qad zanat. Ya Rasulullah, apakah engkau akan salatkan wanita ini padahal dia telah berzina? Apa kata Rasulullah SAW? Ya Umar, seandainya taubatnya wanita ini dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah yang pendosa, yang ahli neraka, maka akan cukup, lebih dari cukup taubatnya wanita ini. Allahu Akbar. Kurang apa Umar? Adakah yang lebih baik dari seorang wanita yang telah menghambakan dirinya kepada Allah dan mengaturkan dirinya kepada Allah karena takut kepada Allah, dia siap untuk dirajam? Apakah ada pengabdian yang lebih dari wanita ini? Inilah nilai taubat. Sehingga taubat itu mencapai tingkatan tertinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, marilah kita suka bertaubat ya. Ayo kita sering menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun ia, apapun profesinya ya. Karena taubat dialah sebenarnya yang akan menghantarkan kita kepada kejayaan dunia akhirat. Bukan dengan apa-apa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Bukan dengan apa-apa. Bukan dengan apalagi karena kita ini keluarga darah biru ya. Saya ini adalah asal muasalnya dari kelompok ini, kelompok itu. Tidak ada dalam Islam ya. Semuanya kita adalah anak cucu Nabi Adam, kita orang mulia ya. Bapak yang orang Kalianget, saya yang orang Lenteng, sama anak cucu Adam, benar? Ya. Bapak yang anaknya petani, saya yang anaknya presiden umpamanya, sama anak cucu Adam, sama apa enggak? Anda yang anaknya kiai, sampean yang anaknya umpamanya tukang rumput, umpamanya sama anak cucu Adam. Kita sama sebenarnya. Kullukum li Adam wa Adam min turab.
la fadla arabin wala ajamin illa bittaqwa. Kalian adalah anak cucu Adam. Tidak ada keutamaan karena nasab. Tidak ada keutamaan karena ini itu, karena bangsa, karena warna kulit. Tidak. Yang utama kalian adalah karena ketakwaan kalian, bukan karena kalian Arab, bukan karena kalian keturunan Nabi, bukan karena kalian ini dan itu. Tidak. Bukan berarti kita tidak memuliakan keturunan Nabi. Kita muliakan, cuma itu bukan merupakan modal kita untuk berbangga hati. Tidak. Kita berbangga dan bersyukur kepada Allah karena kita Muslim. Kita berbangga dan bersyukur kepada Allah karena kita mukmin. Kita bersyukur dan berbangga kepada Allah karena kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin demikianlah yang bisa kami sampaikan. Sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat sebagai modal agar kita tidak hanya berbangga-bangga dengan ibadah kita, tapi kita harus menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun usaha kita, apapun gerakan kita, ya, jangan sampai ada kebanggaan. Ya, Fathu Makkah merupakan sebuah kerja besar, tapi ditutup dengan istighfar. Wastaghfir, dan istighfarlah kalian kepada Allah. Jangan berbangga diri. Mudah-mudahan jadi ilmu nafi'. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.